mendapatkan penghargaan juga begitu sangat banyak dari konsep bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Yusuf Yahya ya. Usia saya saat ini bulan depan tepatnya 39 tahun. Awalnya saya ketemu bisnis ini tidak secara online, saya ketemu bisnis ini secara offline gitu. Ya, jadi saat saya ketemu bisnis ini itu kebetulan ditawarkan bisnis ini di awal itu yang ditawarkan konsep bisnis dan juga produknya. Saat itu kebetulan sekali saya menderita sebuah penyakit yang kalau saya mau ceritakan ini sebuah penyakit yang memalukan sebenarnya. Kenapa? Karena ini penyakit yang tidak elit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Saya menderita penyakit ambeien. Jadi selama 3 tahun saya menderita penyakit ambeien parah sampai buang air besarnya dengan darah. Dan ketika saya ke dokter, dokter memutuskan untuk saya dioperasi dan saya tidak mau dioperasi. Karena menurut saya operasi itu dibelah tapi tidak melawan gitu. Maksudnya ditusuk pisau tapi tidak melawan gitu ya Bapak Ibu. Dan kebetulan sekali saya mengkonsumsi produk Piens. Ya, produk Piens itu saya konsumsi kebetulan saat itu saya konsumsinya spirulina. Selama 1 bulan penuh, alhamdulillahirabbil alamin, berkat produk itu saya sembuh total. Jadi sama sekali berhenti, buang air besarnya sudah lancar, akhirnya darahnya juga bukan cuma mulai berhenti, memang sudah berhenti sama sekali. Jadi itu awalnya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Alhamdulillah bisa sembuh lewat produk Piansi. Jadi produk ini sudah sangat, sebenarnya konsep bisnis ini sangat gampang dijalankan. Kenapa? Karena produknya itu produk yang sangat gampang untuk dijual karena sudah membuktikan, sudah sangat banyak orang terbukti mengkonsumsi produk ini dan mengalami banyak perubahan gitu. Dari yang sakit parah gitu ya, bisa tersembuhkan alhamdulillah lewat produk Piansi ini. Nah, jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya awalnya saya menjalankan bisnis ini, sebenarnya tidak ada hal-hal yang bisa mendukung saya atau faktor-faktor pendukung yang bisa membuat saya bisa sampai di titik ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lewat bisnis ini saya bisa mendapatkan Vietnam gratis ya, jalan-jalan ke Vietnam. Saya bisa ke Cina tahun 2014 dan 2016, saya ke Korea Selatan 2018 dan ke Thailand tapi belum berangkat karena pandemi Covid ini Bapak Ibu ya. Doakan semoga tahun depan kita sudah bisa perjalanan lagi ke luar negeri. Nah, jadi kalau mau kita lihat ya di slide berikut ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulunya saya itu tidak seberuntung orang lain sebenarnya karena saya terlahir dari orang tua yang hebat sebenarnya, tapi tidak seperti anak muda pada umumnya terlahir dari anak PNS, anak karyawan, anak pengusaha. Saya terlahir dari anak pemuat batu bata Bapak Ibu. Tapi saya bangga sekali. Saya bangga dengan orang tua saya. Kenapa? Karena hanya dari pemuat batu bata tapi bisa menyekolahkan 4 anaknya. Dari situ saya belajar banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya SD itu berprestasi, SMP saya mulai ke arah yang kurang baik karena saya di SMP itu bergaul dengan orang-orang di lingkungan yang kurang baik. Bertambah parah ketika saya masuk SMA. Kenapa? Karena waktu SMA saya itu sekolahnya itu di STM. Nah, jadi saya itu mengenyam bangku pendidikan hanya sampai batas SMA Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena waktu mau kuliah itu memang saya tidak punya keinginan untuk kuliah. Saya itu sama sekali tidak punya keinginan untuk kuliah. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bertemu dengan seorang wanita tambatan hati saya Bapak Ibu sekalian ya, dan saya menikah. Dan ini foto nikah saya Bapak Ibu. Ini foto nikah yang paling istri saya tidak suka ditampilkan sih sebenarnya. Tapi saya mau tampilkan kepada Anda bahwa sebenarnya saat saya menikah pun itu saya menikah dengan sangat sederhana. Kalau menurut saya ya. Kalau saat ini Anda menikah itu ada rias pengantinnya lah, di rias seharian. Kalau kita ini tidak Pak. Kalau di Sulawesi itu ditiup. Orang bilangnya di ofu-ofu kalau orang bilang Bapak Ibu. Biar agak sedikit cerah gitu ya. Jadi tidak ada pakai mama pengantin, tidak ada pakai rias dan segala macam. Tidak ada. Jadi itu kehidupan masa lalu saya gitu. Bahkan setelah menikah pun, hari ini nikah, besoknya saya itu dapat tagihan lagi. Tagihan ternyata tenda belum dibayar Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kalau Anda bisa melihat tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Coach Fatul Muin, sebenarnya itulah gambaran sebenarnya. Jadi kalau nikah 100 juta itu sangat tepat. Kenapa? Karena itu sudah sangat mewah kalau menurut saya. Nah, tapi saat ini kalau Anda bisa lihat itu masa lalu saya, tapi saat ini saya bisa
berbulan madu sama istri saya ya. Saya sudah bersama istri ke Vietnam, dan ini foto saat saya dengan istri di Korea Selatan, Bapak Ibu. Kebetulan saya membawa beberapa tim juga gitu ya. Nah, itu saya bersama istri saya. Saya bersyukur sekali punya istri seperti ini. Kenapa? Karena seorang istri yang mau menemani saya di saat saya masih susah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini anak saya yang pertama, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Saking tidak bisa beli mainan, anak saya ini pakai mainan. Coba Anda lihat gitarnya, Pak. Itu penuh dengan lakban. Jadi kalau terjatuh saya lakban lagi, jatuh saya lakban lagi. Jadi sudah sungguh sangat mengenaskan sebenarnya kehidupan masa lalu saya ya, saudara-saudara sekalian. Jadi keterbatasan itulah yang membuat saya sebenarnya harus mau berjuang di sini. Ini anak pertama saya, di mana saat itu mengenaskan sekali lah. Kalau saya menceritakan nanti kelamaan Bapak Ibu, sementara saya punya waktu hanya 20 menit. Nah, setelah saya menikah, saya banyak sekali hal-hal yang saya geluti kebetulan ya. Saya jadi karnet, jadi waktu sebelum nikah saya karnet memuat batu bata. Saat SMP saya sudah temani orang tua saya itu memuat batu bata. Jadi karnet, maksudnya pemuatnya gitu, mengangkat batunya ke atas mobil lalu diturunkan lagi saat sampai di tempat tujuan ya. Dari SMP hingga SMA gitu. Karena mungkin saya berprestasi, akhirnya ayah saya mengangkat saya menjadi supir. Mengangkat saya menjadi supir pemuat batu bata gitu. Masih bergelut dengan batu bata juga, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Akhirnya saya menjadi karyawan. Setelah menjadi karyawan, saya buka pengetikan komputer dan alhamdulillah tutup, Bapak Ibu sekalian. Setelah buka pengetikan komputer, saya juga menjadi caleg dan alhamdulillah gagal. Ya, mungkin ada yang bertujuan menjadi caleg di sini ya, sangat sulit sekali Bapak Ibu. Terus saya bisa desain grafis partai dan saya juga jual BlackBerry online di saat BlackBerry dulu pada top-topnya gitu. Jadi memang semua latar belakang saya ini sebenarnya apa yang saya geluti tidak mendukung saya untuk bisa menggeluti bisnis PNC atau bisnis online ini, gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan bahwa kenapa saya bisa memulai bisnis ini dengan segala keterbatasan, karena sebenarnya saya mengesampingkan gengsi. Banyak orang ketika ketemu bisnis, konsep bisnis seperti ini, yang didahulukan itu gengsi, teman-teman sekalian ya. Ini kita lihat, kenapa begitu banyak orang-orang saat ini tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan begitu banyak sarjana terdidik, ya, pengangguran terdidik yang dilahirkan dari banyak sekali universitas, tidak ada pekerjaan untuk Anda. Kenapa? Coba kita lihat beberapa fakta berikut ini. Kalau kita melihat jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, gitu ya, S1, S2 gitu ya. Kalau Anda melihat, saya kasih lihat sedikit, sebenarnya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, itu membuat dia semakin gengsi. Jadi ini keterangan warnanya. Warna hijau itu adalah tingkat gengsi. Semakin tinggi dia punya tingkat akademi, tingkat pendidikan, dia punya tingkat gengsi yang semakin tinggi. Itulah kalau kita melihat lagi grafik yang berwarna merah, biru, abu-abu, biru muda itu adalah kesempatan kerja. Karena besarnya kita punya gengsi, akhirnya kesempatan kerja itu jadi tidak ada, saudara-saudara sekalian. Karena menurut orang-orang yang berpendidikan sebenarnya, yang paling mereka dahulukan itu adalah gengsi daripada hasil. Makanya 80% mahasiswa itu mementingkan gengsi, sementara itu tamatan SMA ke bawah itu mementingkan hasil. Jadi apapun pekerjaannya akan dia lakukan, asalkan itu halal, asalkan itu baik, mereka akan lakukan. Kenapa? Karena yang mereka pentingkan itu adalah hasil, bukan gengsinya. Karena begitu banyak pekerjaan bergengsi, tapi hasilnya pun tidak banyak. Nah itu dia, saudara-saudara sekalian ya. Nah jadi coba kita lihat contoh misalkan, ketika orang selesai wisuda ya, ini status pas wisuda, alhamdulillah saya wisuda, bla 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 dan segala macam. Tapi setelah 1 hari setelah wisuda, statusnya mulai seperti ini, saudara-saudara sekalian. Info loker dong, Anda tahu loker ya, lowongan kerja yang gajinya minimal 10 juta, tapi kerjanya ringan. Kebetulan saya sarjana peternakan. Alhamdulillah terjawab Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah terjawab, lowongan kerja digaji 10 juta per bulan secepatnya karena karyawan yang lama hilang, tiba-tiba seminggu tidak masuk kerja. Ini untuk sarjana peternakan. Jadi sebenarnya apa yang ingin Anda harapkan itu sebenarnya di awal tidak seperti apa yang ingin Anda bayangkan. Misalkan Anda masuk ke Facebook lowongan kerja, Anda masuk di situ. Saya mencari pekerjaan, tapi tidak untuk marketing, tidak untuk bisnis online, tidak untuk MLM, tidak untuk... Anda sebenarnya mau kerja di mana?
Di saat ini kalau kita melihat karena pandemi dunia COVID-19, begitu banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan orang yang bekerja pun di PHK. Kalau saat ini Anda memilah-milah untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil, Anda tidak akan mendapatkan hasil apapun. Gitu, saudara-saudara sekalian ya. Nah, ini beberapa hal yang dibutuhkan untuk orang sukses. Jadi menurut penelitian National Association of College and Employed di Amerika sana tahun 2002, ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk bisa berhasil. Ya, yang pertama kemampuan komunikasi, terus kejujuran, kemampuan bekerja sama, bla bla bla. Dan ternyata kalau Anda yang kuliah hari ini, Anda betul-betul hanya mengharapkan kuliah Anda, ternyata itu di urutan 17, penunjang Anda untuk sukses. Tapi kalau Anda tidak mengasah skill Anda dari nomor 1 hingga nomor 10, saya yakin Anda akan tidak jadi apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini penelitian yang sudah dilakukan oleh National Association of College and Employed di USA. Nah, itu dia. Nah, sementara kalau hari ini, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang hadir di streaming live YouTube pada malam hari ini, mengambil keputusan untuk bergabung di BS ini, teman-teman sekalian itu bisa mendapatkan banyak hal dari BS ini yang diberikan sebenarnya secara gratis dari mentor atau sekolah bisnis Vision. Apa saja yang diberikan? Hal-hal penunjang Anda untuk bisa berhasil. Yang pertama, pelatihan cara berkomunikasi, bahkan Anda diajar untuk punya kemampuan punya public speaking, mengajarkan Anda tentang integritas, mengajarkan Anda kemampuan untuk bekerja sama. Hal-hal dari nomor 1 hingga nomor 7 yang dibutuhkan menurut penelitian yang tadi sudah dilakukan di Amerika. Nah, itu dia, teman-teman sekalian. Bukan hanya ini yang sebenarnya menjadi acuan kita untuk mengambil keputusan di BS ini, tapi ada hal lain ya. Ada dua kombinasi yang sangat dahsyat dari konsep BS ini. Coba kita lihat, ada dua konsep kombinasi sangat dahsyat. Yang pertama, BS ini dijalankan secara networking. Jadi dijalankan dengan cara network atau membuka cabang atau dengan cara membangun jaringan. Banyak orang yang antipati sebenarnya dengan bisnis networking. Padahal sebenarnya bisnis yang besar itu adalah bisnis yang dia punya cabang di mana-mana. Coba Anda lihat mana lebih enak, ayam Wong Solo atau ayam kalau di Palu ini ayam Mas Joko ya. Itu lebih enak mana dengan ayam Ketagi? Menurut lidah saya sebenarnya lebih enak ayam yang di pinggiran jalan pakai sambal yang pedas itu dibandingkan satu merek ya, saya sebut aja KFC. Tapi kenapa Kentucky Fried Chicken itu pemiliknya salah satu orang terkaya di dunia? Kenapa? Karena dia punya konsep buka cabang, dia punya cabang di mana-mana. Nah, konsep bisnis kita buka cabangnya itu sederhana karena kita dari people to people. Jadi dari orang ke orang, reseller get reseller gitu, member get member. Nah, itu hal yang pertama sebenarnya. Jadi Anda bisa membangun konsep bisnis dengan relasi gitu, dengan tim ya. Konsep yang kedua yaitu kita bisa jalankan bisnis ini secara digital. Kalau kita melihat hari ini secara tidak langsung karena pandemi COVID-19, kita dipaksa dengan percepatan digital saat ini. Kalau hari ini Anda tidak beradaptasi, Anda akan ketinggalan. Nah, bisnis ini bisa dijalankan dengan digital marketing dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sangat mudah. Ya, hal-hal yang sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana saya bilang? Karena kita menjualnya pun itu bisa lewat media sosial saja, bisa lewat media sosial, tidak susah, tidak rumit-rumit, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fatul Muin gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tapi ada juga orang yang ketika ketemu konsep bisnis ini masih banyak juga alasannya gitu. Saya tidak bisa online, saya kan tidak suka begini, bla bla bla. Ada banyak alasan yang sebenarnya kesannya dibuat-buat. Contohnya gitu ya, gengsi karena bisnis ini cari-cari orang, apalagi bisnis ini jualan produk, jualan obat. Apa nanti teman saya bilang gitu. Jadi sebenarnya hal-hal ini kalau Anda betul-betul pelajari dengan orang-orang yang memberikan link ini kepada Anda atau coach-coach yang memberikan link ini kepada Anda, sebenarnya konsep semua bisnis itu bisnis cari orang. Sebenarnya konsep semua bisnis itu cuma jualan. Jualannya berupa barang atau jasa. Semua konsep bisnis. Kalau Anda bilang apa nanti teman saya bilang, berarti Anda mengedepankan cerita orang lain daripada fakta yang sudah Anda terima. Ada lagi yang bilang, tapi kan ini tidak bagus menurut kebanyakan orang. Nah, dia mengambil sampel bisnis ini mau bergabung di bisnis ini, tapi hal yang diambil itu dari kebanyakan orang, bahkan kebanyakan orang mungkin yang gagal. Sedikit saya kasih ilustrasi kepada teman-teman sekalian. Kalau Anda melihat gambar yang
saya tunjukkan ini, banteng ini, kalau Anda lihat matador ya, banteng ini kira-kira di pikiran kita dia menanduk karena apa? Secara awam semua orang berpikir banteng ini menanduk karena si matadornya ini itu memegang kain berwarna merah. Jadi secara awam. Tapi setelah diganti kainnya berwarna ungu, kalau saya tidak salah ini ya, artinya warnanya lebih terang gitu. Akhirnya persepsinya berubah. Oh, ternyata banteng itu menanduk karena mungkin warna kainnya itu lebih mencolok gitu, lebih coraknya lebih terang gitu. Nah, jadi persepsi dia berubah. Tapi kalau Anda lihat ini, orang matadornya memegang kain warna hitam, Anda jadi terubah lagi. Oh, ternyata karena kain berarti gitu. Jadi banteng menanduk karena kain. Tapi kalau saya perlihatkan ini tidak pakai kain. Orang lari pun ditanduk sama banteng. Anda berubah pikiran menjadi banteng menanduk karena orang. Nah, sampai saat ini di pikiran semua orang awam bahwa banteng itu menanduk karena kain warna merah. Tapi setelah saya tunjukkan ini, paradigma Anda sudah mulai berubah. Tapi ada satu hal menarik, satu video menarik yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Ini dilakukan penelitian, dijajar beberapa orang, dan banteng itu dikeluarkan dari kandangnya, dan banteng ini tidak menabrak satupun orang. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang ditabrak oleh banteng ini. Dan ternyata faktanya adalah yang tidak diketahui oleh semua orang awam, bahwa sebenarnya banteng itu sebenarnya buta warna. Kalau Anda cari di Google, banteng itu binatang yang buta warna. Dia menanduk karena ada reaksi gerakan. Jadi sebenarnya bukan karena kain yang berwarna merah. Jadi itu dia faktanya teman-teman sekalian. Paradigma Anda sudah mulai terubah. Nah, sama halnya mungkin Anda bilang, kan saya ini Pak orangnya begini, kan saya orangnya begini Pak. Kan saya ini cuma perantau, saya ini kasihan Pak orang susah. Coba kita lihat fakta berikut. Ada Pak Abdi Suardin ya, coach kita yang sangat luar biasa sekali. Ya, salah satu leader tertinggi kita. Beliau ini kebetulan sekali di Yogyakarta tapi asli Palu. Beliau ini awal ketemu BSI ini sangat negatif, bahkan menurut saya orang yang paling negatif bahkan mengatakan BSI itu haram. Tapi saat ini sangat berhasil teman-teman sekalian. Jadi kalau hari ini Anda negatif, siapa tahu Anda menjadi next Abdi Suardin berikutnya. Ya, penghasilan ratusan juta, bisa jalan-jalan, bisa freedom of time, bahkan freedom of finansial. Bisa bebas waktu, bebas uang. Dari orang yang sangat negatif. Ada Pak Teddy Setiawan dari Pekanbaru yang merantau ke Yogyakarta. Setelah balik lagi ke kampungnya, beliau sangat berhasil. Ya. Nah, apalagi yang sebelah kanan ini, teman-teman sekalian, Pak Nursam. Pak Nursam ini kuliah di Yogyakarta, tapi orang tuanya di kampung itu terkena kerusuhan di Poso. Hanya beliau harus survive. Jadi kalau hari ini Anda bilang, mungkin kalau kalau Anda bilang, oh saya begini, semua orang tipikal kayak Anda ada di BSI ini. Cuman masalahnya adalah Anda punya kemauan apa tidak. Nah, seperti itu. Ada alasan lagi yang bilang begini, tapi kan saya tidak punya duit, gitu ya. Tapi kan saya tidak punya duit dan bla 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 gitu. Kalau saya mau bilang sama Anda Bapak Ibu sekalian, justru Anda tidak punya duit, Anda jalankan BSI ini gitu. Ya. Jadi saran saya bagi Anda yang hari ini terlalu banyak dengar kata orang, Anda harus belajar dari orang yang ahli. Dalam sebuah surat dalam Al-Quran disebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli, orang yang mengetahui jika kamu ingin mengetahui. Jadi jangan bertanya kepada orang yang gagal, maka Anda juga pasti akan gagal teman-teman sekalian gitu ya. Nah, tadi saya cerita tentang kekuatan bahwa Anda punya alasan untuk tidak punya duit mungkin. Saya tidak punya duit. Ada 3 guru terbaik dalam hidup. Yang pertama patah hati. Dengan patah hati Anda bisa move on, Anda bisa dapat wanita yang jauh lebih baik dari pacar Anda itu. Yang kedua, kantong kering. Banyak orang menjadikan ini alasan, padahal kalau ini Anda jadikan sumber api Anda untuk bisa bergerak, ini akan jadi luar biasa gitu. Justru Anda tidak punya uang hari ini, Anda jalankan BSI ini biar Anda tidak punya masalah dengan yang namanya uang. Kalau Anda bilang saya pernah gagal, mulai lagi. Dengan cara yang berbeda, saya yakin Anda akan dapatkan hal yang berbeda pula, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saat saya memulai, dulunya kita melakukan bisnis secara offline ya, pertemuannya. Saat ini pun di Kota Palu sendiri sudah mulai secara offline. Saat saya memulai ini, Anda bisa lihat, ini tampang saya, saudara-saudara sekalian, itu dasinya saja sudah melewati skill saya, teman-teman. Hampir di lutut gitu ya. Jadi, memang di awal memang dengan cara amburadul, yang penting mulai dulu. Perkara berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan kita dilahirkan di muka bumi ini untuk mencoba. Keberhasilan itu adalah urusan Tuhan. Selama kita berusaha, selama itu Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita. Nah,
Tapi ini saat saya sudah mulai mengalami perubahan, ini saya bersama istri di Halong Bay ya, salah satu keajaiban dunia juga. Ini tempat pembuatan pembuatan video klip Rosa dan Afgan. Itu Rosa dan Afgan, saudara-saudara sekalian ya. Terus ini waktu ke Cina ya, 2014, saat itu musim dingin ya. Ini di tembok Cina ya, kan tembok sekolah Anda. Dan ini kebetulan sekali saya diundang kebetulan kita juga datang di kantor atau pabrik Tianjin di Tianjin. Anda bisa lihat di Tianjin ini, pabrik Tianjin ini, itu ada bendera PBB. Di Cina itu hanya ada 2 perusahaan yang boleh memakai bendera PBB, dan salah satunya adalah perusahaan Tianjin. Jadi kalau Anda masih ragu, sebenarnya apa yang Anda ragukan? Yang Anda ragukan sebenarnya diri Anda. Nah, ini saat di Korea Selatan kan, bukan di Korea Utara. Ini di Korea Selatan. Kalau Anda bisa lihat opo-opo Korea, nah ini opo-opo Manado, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya ini bersama istri, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa bersama istri juga ke Korea Selatan, bisa berlibur dan menikmati waktu bersama istri di Korea Selatan, Bapak Ibu ya. Ini bersama tim-tim saya dari Palu. Kebetulan sebelum kami ke Korea Selatan 2018, Palu itu mengalami guncangan gempa yang sangat dahsyat, memporak-porandakan kota Palu, bahkan ada beberapa daerah yang hilang. Tapi alhamdulillah One Vision memberikan kita trauma healing. Ya, jadi setelah pulang dari Korea Selatan kita tidak trauma lagi gitu, menghilangkan trauma. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur berada di BS ini, kita mendapatkan hal bahkan yang kita tidak pikir. Saya tidak memikirkan untuk keluar negeri, tapi diberikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kenapa impian kita tidak terwujud? Karena ada penghalangnya. Salah satunya adalah menolak peluang. Kalau Anda menolak peluang, keberhasilan tidak akan mungkin datang. Sudah barang pasti. Tuhan tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Salah satu merubah adalah kita harus mengambil peluang. Hari ini peluang ini sangat penting sekali untuk Anda ambil. Hal yang kedua adalah menolak bekerja keras. Jadi kalau Anda sudah mengambil peluangnya, Anda harus mulai untuk bekerja keras. Jangan Anda baru mulai 1-2 hari, 3-4 hari. Anda mulai mungkin secara online, Anda posting 1-2 hari di media sosial Anda, tidak ada yang menanyakan produk yang Anda posting, hanya Anda bilang kayaknya saya sulit jalankan bisnis ini, padahal baru 1-2 kali. Bekerja keras lah, ya, karena Anda tidak bisa berhasil kalau Anda menolak untuk bekerja keras. Yang ketiga, Anda malas berdoa, ya. Salah satu orang yang paling sombong adalah ketika dia berusaha dan dia berharap dari usahanya itu dia bisa berhasil, padahal Tuhanlah penentu Anda bisa berhasil, saudara-saudara sekalian. Nah, Menurut saya selalu menyingkronkan konsep BS ini dengan spiritual gitu. Menurut saya nilai ibadah itu adalah, menurut saya ya saudara-saudara sekalian, di luar ibadah ritual, yang pertama adalah kita tidak menyekutukan Tuhan dan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara sekalian. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi hal yang pertama dalam Islam itu adalah tidak menyekutukan Tuhan. Hal yang kedua itu adalah ridhonya orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali, walaupun saya di awal ditantang keras sama orang tua saya, terutama bapak saya dalam menjalankan BS ini, bahkan saya dihina bahkan. Tapi saat itu saya tidak menyimpannya ke dalam hati. Saya jadikan itu sebuah api untuk agar saya bisa membuktikan kepada bapak saya gitu. Saya bangga bisa dilahirkan dari seorang ayah tangguh gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ayah saya, di belakang itu adalah mobil hasil dari BS ini. Ayah saya ini pembuat batu bata, merantau dari Makassar ke Palu. Kebetulan sekali beliau ini sampai mengalami patah tulang ya, ditabrak mobil patah tulang. Bapak Ibu sekalian, saat ditabrak mobil patah tulang, nama beliau sudah diumumkan di masjid meninggal dunia. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan mungkin berkata lain. Beliau mungkin belum mendapatkan ajalnya, dan saat ini sekarang beliau masih sangat sehat, Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari kerja keras beliau. Orangnya sangat tangguh, tidak pernah mengeluh. Ya, saat beliau berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga beruntung sekali punya seorang ibu, ya, seorang ibu yang sangat mendukung saya di BS ini.
Dan saya punya putri wanita yang sangat cantik. Tapi Bapak Ibu sekalian, bidadari cantik saya dua ini telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Kalau Anda bilang mungkin Anda punya keterbatasan, jangankan di sini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang paling punya keterbatasan, yang paling punya masalah adalah saya, Bapak Ibu. Saya ditinggalkan ibu saat saya berjuang, dan saat saya ke Korea Selatan, saya sama istri itu kebetulan memprogram untuk punya anak, dan alhamdulillah dijabah oleh Allah. Tapi anak saya ini dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Sebenarnya orang yang paling down itu saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau hari ini Anda cuma punya masalah, tidak punya uang, jalankan BSI ini, saya mau bilang sama Anda, masalah Anda terlalu kecil, Pak, dibanding masalah yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah berhasil di BSI ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semua sangat beruntung. Kenapa? Karena konsep BSI ini mengajarkan Anda bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi mengajarkan Anda banyak hal tentang pengembangan diri Anda. Mengingatkan Anda tentang sebenarnya kita jalankan BSI ini, ibadahnya itu nilainya dapat. Kenapa? Karena kita punya impian untuk bahagiakan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya pun saat ini, saya yakin bidadari cantik saya dua ini di sana, menurut saya mereka tidak mati ya. Menurut saya mereka ini hanya berpindah alam, dan saya yakin mereka saat ini memandang saya dan mengatakan, Pak, saya bangga punya bapak seperti kamu. Ibu saya berkata, nah saya bangga punya anak seperti kamu. Bapak Ibu sekalian, saat saya ditinggalkan oleh anak saya ini, saya sangat down sekali. Ini baru beberapa bulan kemarin. Tapi saya punya orang-orang luar biasa, Bapak Ibu, yang selalu menyemangati saya. Dan saya sangat berterima kasih sekali dengan 3 orang yang luar biasa dalam kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian. Ada pasangan suami istri, Bapak Ibu, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, spirit, dan semangat kepada saya. Saya banyak berhutang budi dengan 2 orang ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau berdua ini kakak ipar saya. Secara garis keturunan, secara darah mungkin saya tidak sedarah dengan mereka. Tapi beliau selalu memberikan support, bukan secara materi tapi secara visi, Bapak Ibu. Menyemangati saya setiap saat. Hari ini Anda beruntung, Bapak Ibu sekalian, ketemu di BSI ini. Saat Anda punya masalah, orang-orang yang mengundang Anda, Bapak Ibu, akan menjadi tim yang menguatkan Anda. Akan menjadi orang-orang yang memberikan support spirit kepada Anda semuanya, agar Anda untuk tetap mau berjuang, agar Anda tetap mau fight di BSI ini, Bapak Ibu. Anda sangat beruntung. Di samping itu saya beruntung juga punya seorang wanita ya, orang istri yang selalu menyemangati saya. Terus terang waktu anak saya meninggal, saya sangat down sekali. Saya sangat kehilangan semangat, tapi 3 orang inilah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penyemangat saya, Bapak Ibu. Yang menjadi spirit saya, yang menjadi pembakar saya. Mereka berkata, Tuhan lebih sayang kepada anak. Tuhan lebih sayang kepada anak. Kau harus mulai, kau masih punya anak 2 lagi. Hari itu saya bilang, Bismillah ya Allah, bangkitkan semangat saya, bangkitkan motivasi saya, agar saya bisa tetap berjuang di sini. Agar saya tetap bisa bahagiakan orang-orang yang saya sayangi dan cintai. Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang ketika mau berjuang di BSI ini, dia berhenti, Bapak Ibu. Bahkan mungkin Anda baru lihat ini saja, Anda sudah bilang, ini BSI ini, BSI. Saya bilang sama Anda, Pak, hari ini Anda tidak lahir dari kayu, Anda lahir dari orang tua. Anda lahir dari seorang ayah yang luar biasa. Anda lahir dari ibu yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah takut miskin membesarkan dan menafkahi anaknya. Tapi kenapa kita, kebanyakan dari kita, sering takut kekurangan pada saat kita mulai berjuang untuk kedua orang tua kita. Ini kesempatan yang paling tepat untuk Anda ambil, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Hari ini kesempatan itu datang kepada Anda tidak serta-merta. Tidak ada jatuh satu daun kecuali atas izin Tuhan. Saya yakin, mungkin kalau Anda mau masuk tadi ke streaming ini, mungkin Anda punya kendala, Anda tidak akan masuk. Tapi kenapa Anda bisa masuk? Itu juga pun atas izin dari Tuhan, saudara-saudara sekalian.
Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, bayangkan jika di depan kita ada secangkir teh, kemudian kita menambahkan gula ke dalam cangkir tersebut, tetapi gula tersebut kita tidak aduk dan kita biarkan begitu saja. Apakah kita akan merasakan manis dari teh tersebut? Tentu saja kita tidak akan merasakannya. Saya yakin tidak akan ada perubahan dari rasa teh tersebut kalau Anda tidak mengaduk teh tersebut. Kehidupan kita ibarat teh tersebut, Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi sama teh tersebut, dia akan menjadi dingin dan semakin dingin, sementara kita tidak akan merasakan manisnya teh tersebut. Begitu juga kehidupan kita, persis seperti secangkir teh pahit yang tadi saya ceritakan. Sedangkan kemampuan, potensi, dan peluang yang sudah kita terima dari Tuhan, itu ibarat gula yang tidak pernah kita aduk, Bapak Ibu. Maka tidak akan pernah kita rasakan manisnya kehidupan itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kesempatan itu ada, peluang itu ada kepada Anda. Ambil peluang itu, Pak. Dan percaya sama saya, semua keputusan Anda, hari ini kehidupan Anda, itu adalah berkat keputusan Anda 5 tahun kemarin, Bapak Ibu. 2 tahun, 3 tahun kemarin. Namun satu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu, ketika Anda mau mengambil keputusan hari ini, Anda akan lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda 2, 3, 4 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ambil keputusan, saya yakin perubahan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Sukses buat Anda semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Yusuf Yahya dari Palu, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, saya kembalikan kepada MC kita, Bapak Jalil Aksar.